Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam pramuka. Anak-anak, pada pagi hari ini materi yang akan saya berikan adalah tentang nilai-nilai kepramukaan. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu. Mungkin dari anak-anak sudah mengenal saya. Untuk anak-anak yang kelas IPS sudah paham saya, sudah mengenal siapa saya. Sekarang untuk yang anak-anak IPA, perkenalkan, nama saya Burhanuddin Zaki Mubarak. Saya mengajar sosiologi dan di sini saya juga sebagai salah satu pembina pramuka di SMA Negeri 5 Madiun. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas materi-materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita sebagai seorang pramuka harus memahami dan mengerti nilai-nilai yang dimaksud dalam kepramukaan. Nah, seorang pramuka diwajibkan memahami dan mengerti dan serta mengamalkan nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilai ini tercantum dalam 10 sikap dari dasar dharma. Nah, ke-10 nilai inilah yang harus Anda resapi, harus Anda pahami, harus Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini saya akan menjabarkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pemaparan nanti Anda bisa mengamalkan dan sekaligus menjadi ciri dan karakter dari seorang pramuka. Oke, 10 sikap nilai ini seperti yang saya katakan tadi, dia sudah tercantum dalam 10 nilai, yaitu dalam dasar dharma. Kita mulai dari nilai yang pertama, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu di negara kita adalah negara yang berketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya seorang pramuka harus beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kalau dalam Islam, ketika seorang pramuka itu beragama Islam, maka nilai-nilai yang wajib diamalkan adalah dia harus taat beribadah. Jangan sampai seorang pramuka yang beragama Islam itu ibadahnya kocar-kacir, sholatnya bolong-bolong. Itu tidak boleh, karena itu sudah bertentangan dengan nilai yang pertama dari dasar dharma. Seorang pramuka, cirinya yang pertama adalah bahwa ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu yang pertama. Juga begitu, misalnya ada seorang pramuka beragama non-Islam, maka dia harus mengikuti kegiatan keagamaan, entah itu di gereja, entah itu di pura atau di kelenteng, silakan. Tapi itu harus dinomorsatukan, karena itu yang akan menjadi benteng dari seorang pramuka. Ini nilai yang pertama. Jadi takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Seorang pramuka
harus mencintai alam dan sesama manusia. Bagaimana proses pengaplikasiannya? Oke lah, katakanlah ketika seorang pramuka melihat katakanlah lingkungan di sekitar yang tidak nyaman, harusnya secara otomatis pramuka bergerak untuk menjadi pelopor penggerak untuk safety lingkungan. Misalnya ketika ada sampah, berusaha untuk membuang sampah secara baik dan benar. Ketika ada kegiatan misalnya di alam, seorang pramuka tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian merusak alam dan sebagainya, sehingga mencerminkan tindakan yang bukan jiwa dari cinta alam dan sesama manusia. Sehingga seorang pramuka harus ada rasa cinta terhadap alam dan kasih sayang sesama manusia. Rasa cinta ini penting. Kenapa? Kita bisa mencintai orang kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Kalau Anda tidak bisa mencintai diri Anda, jangan pernah berharap Anda bisa mengasihi dan menyayangi orang lain, apalagi menyayangi alam. Itu sulit kalau Anda belum bisa mencintai diri sendiri. Karena dasar untuk mencintai alam, kasih sayang terhadap sesama manusia diawali dari mencintai diri sendiri. Ini dari nilai yang ditanamkan di pramuka, yang nilai yang nomor 2. Kemudian nilai yang ketiga dari dasar dharma adalah patriot yang sopan dan kesatria. Nilai ini mengajarkan kepada seorang pramuka bahwa dia harus berjiwa atau bermental satria, tidak pengecut. Ketika dia bertemu dengan lawan, dia harus berani. Ketika dia bertemu dengan suatu tantangan, dia harus siap menghadapi. Kenapa? Karena seorang satria, seorang yang jiwa yang pilih tanding, dia tidak akan lari dari tantangan, dia tidak akan mudah menyerah terhadap tantangan. Segala tantangan akan dihadapi, akan dilibas oleh jiwa satria. Dan ini yang ditanamkan oleh dasar dharma, bahwa seorang pramuka pasti punya jiwa satria. Sehingga ketika jiwa ini tertanam dalam diri seorang pramuka, saya yakin maka pramuka-pramuka kita akan menjadi pramuka yang berjiwa-jiwa satria, jiwa-jiwa yang sangat pilih tanding, jiwa-jiwa yang tidak pengecut, jiwa-jiwa yang suka lari dari masalah. Tidak. Ini adalah nilai yang ketiga, patuh dan satria. Yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Nah, nilai ini mengajarkan kepada seorang pramuka, apapun yang dilakukan harus bermusyawarah. Seorang pramuka tidak dibenarkan untuk bersikap egois. Seorang pramuka tidak dibenarkan untuk menang-menangan. Dia harus bermusyawarah. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Ini yang menjadi ciri dari seorang pramuka. Jadi pramuka pantang untuk namanya egois, pramuka pantang untuk menang-menangan. Segala sesuatu, segala tantangan diselesaikan secara musyawarah.
dan setelah hasilnya maka harus dipatuhi, dijalankan bersama. Tidak ada ceritanya seorang pramuka sering menyalahkan, oh karena kamu ini, karena kamu tidak. Karena berdasarkan musyawarah maka berat sama dipikul, ringan sama dicicil. Ini yang diajarkan nilai yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah dalam hal apapun. Jadi seorang pramuka harus menomorsatukan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala macam persoalan. Pikiran dua lebih baik daripada pikiran satu, pikiran tiga lebih baik daripada pikiran dua, pikiran 10 lebih baik daripada pikiran 5, gitu seterusnya. Kenapa? Kalau semuanya dilakukan secara musyawarah, maka apapun hasilnya akan terasa indah. Itu nilai yang keempat. Yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Nah, nilai ini menanamkan dalam jiwa seorang pramuka untuk kelas asih dan suka menolong kepada orang. Dalam artian bahwa seorang pramuka itu tidak dibenarkan ketika ada teman atau orang kesulitan dia harus berjuang menolong, tentu sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Menolong orang ada batasnya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai menolong ini menjadikan sebuah beban bagi orang itu kepada orang lain. Jangan sampai kita seperti lilin yang rela terbakar untuk orang lain. Tidak. Menolong tetap ada batasannya. Menolong tetap ada komposisinya. Jadi tidak menolong all out, tidak. Ini. Kemudian tabah. Apa yang harus kita tabah? Dalam menolong orang maka harus tabah, tidak boleh bersuluk. Ini yang diajarkan di dasar dharma nomor 5, bahwa ketika kita menolong orang maka kita harus tabah, kita harus ikhlas, kita tidak boleh bersuluk, kita tidak boleh gerundel. Menolong, jalankan, ikhlaskan, niatkan untuk ibadah, kembalikan kepada dasar dharma yang pertama. Saya menolong ini karena ibadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menolong dengan tabah, kita menolong dengan ikhlas, maka kita tidak akan pernah namanya ngersudo, kita tidak pernah gerundul, oh kan ingin bertak tulung ini, tidak. Kenapa? Karena kalau kita ikhlas maka kita tidak mengharapkan dari yang kita tolong. Ini adalah nilai yang kelima. Yang keenam, sikap yang harus dimiliki seorang pramuka adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Ini seorang pramuka, dia harus pinter-pinter berhemat, bukan pelit. Bedakan hemat dan pelit. Hemat adalah, bahasa saya, mempunyai komposisi, bisa mementingkan segala sesuatu yang sifatnya penting dan milah tidak penting. Ketika seorang pramuka bisa memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting, disitulah namanya dia hemat. Bukan berarti harus membeli sesuatu yang tidak penting, tidak. Hemat. Cermat, dia harus bisa memprioritaskan segala kebutuhannya, mana yang skala penting, mana yang skala tidak penting. Otomatis ketika seorang pramuka sudah bisa berhemat
berpikir cermat, maka dia akan menjadi sangat-sangat bersahaja. Jadi dia akan menjadi sangat-sangat pribadi yang enak untuk dilihat, pribadi yang nyaman untuk dipandang. Sekali lagi, hemat, cermat, dan bersahaja. Ini juga menjadi bagian nilai yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Kemudian nilai yang selanjutnya adalah disiplin, berani, dan setia. Ini wajib. Seorang pramuka harus punya nilai disiplin dalam segala hal. Karena tidak dengan adanya disiplin, maka hidup akan sangat teratur, rutinitas akan berjalan dengan baik. Tapi ketika seorang pramuka sudah tidak disiplin, walah kacau itu. Tidak bisa memanage waktu, tidak bisa memanage kegiatan, akhirnya kacau. Jadi disiplin ini adalah bagian yang sangat penting dalam nilai-nilai yang ditanamkan. Kemudian berani. Jadi seorang pramuka harus berani dalam artian berani benar, bukan berani tidak tanpa perhitungan. Ketika dia harus berani, maka dia harus berani dengan benar, berani dengan jujur, berani berkata ini benar, ini salah. Seorang pramuka harus berani seperti itu. Kemudian setia. Jelas, pramuka harus mempunyai jiwa setia. Kenapa? Seorang pramuka tidak diperkenankan untuk saling memanfaatkan satu sama lain, saling sikut-sikutan dalam satu organisasi. Tidak boleh. Dia harus setia, dan kesetiaan ini nanti akan diuji lewat tantangan, lewat kegiatan dan sebagainya. Ini adalah nilai yang ke-8. Yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ini juga satu bagian. Kenapa? Ketika seorang pramuka bisa bertanggung jawab, maka dia akan menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, dan pribadi yang bahasa agama tabligh. Dia tidak dikatakan bohong, tapi dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah disampaikan, amanah. Dia tidak mau berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Ketika dia dijadikan katakanlah pengurus, dia tidak korupsi dan sebagainya, korupsi waktu dan sebagainya. Ketika dikasih jabatan A, jabatan B, dia amanah, dia kerjakan. Ini adalah jiwa pramuka yang harus ditanamkan dalam hidup. Dalam gemblengan ini, maka amanah ini menjadi basic dasar dari kepercayaan. Ketika tidak bertanggung jawab, otomatis dia tidak amanah, otomatis dia tidak bisa dikasih tugas. Ya sudah, berarti dia tidak bisa menyerap nilai-nilai dari dasar dharma yang ke-9. Yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semua ini jelas. Seorang pramuka harus bersih pikirannya, harus suci perkataannya dan perbuatannya. Tidak dibenarkan pramuka itu, kalau bahasa saya, seringan sambat, mengeluh dan sebagainya. Wah, bukan. Tidak pramuka banget. Pramuka sambatan. Tidak boleh seperti itu. Pramuka harus selalu berpikir positif.
apapun tantangan yang dihadapinya, dia harus berpikir, oh, saya bisa menyelesaikan ini. Cara cari. Jadi ketika dikasih tantangan, dia tidak boleh berpikir, wah susah nih kenapa nih gak iso, ini tidak boleh. Harus yakin, optimis, dan bisa dicari jalan keluarnya. Ini 10 nilai-nilai ini yang harus ditanamkan dan harus Anda resapi. Ketika Anda sudah meresapi nilai ini, ke 10 nilai yang tertanam dalam dasar dharma ini, maka seorang pramuka ini akan muncul seperti seekor lebah. Lebah itu binatang yang unik, kecil, tapi dia binatang yang sangat-sangat bagus sebagai contoh karakter dari seorang jiwa pramuka. Lebah itu punya 4 keistimewaan, sehingga ketika pramuka mempunyai 4 keistimewaan ini yang sudah digodok lewat dasar dharma, maka 4 ini akan tercermin dalam jiwa seorang pramuka. Apa keistimewaannya lebah? Yang pertama, lebah itu ketika dia makan itu sesuatu yang baik. Dalam pramuka itu kalau dia melakukan makan atau kalau melakukan sesuatu itu yang baik-baik, yang dimasukkan itu yang baik-baik, nilai-nilai yang baik, diajarkan segala sesuatu yang baik, itu pramuka. Tidak pernah kita lihat pramuka nyolongan, pramuka enggak ada. Ketika katakanlah tes survival itu tidak benar kalau kamu bisa hidup di hutan tapi dengan nyolong, enggak diajarkan. Hidup di hutan, cari tumbuh-tumbuhan yang sekiranya bisa dimakan, bukan nyolong kebun orang, nyolong enggak. Cari yang bagus-bagus. Ini yang pertama, lebah. Pramuka harus seperti itu, mencari yang bagus-bagus. Yang kedua, keistimewaannya lebah adalah bahwa lebah itu yang dikeluarkan itu manis, madu, manis. Pramuka juga harus gitu. Apapun yang dikeluarkan itu harusnya berbau yang manis, baik dalam segi ucapan, perbuatan, dan perkataan. Harusnya gitu. Ojo sampai pramuka itu, seorang pramuka gaya bekelempong, pukul guru pramuka kacau, nggak boleh seperti itu. Guru pramuka kegiatan ini ruwet kabeh, ujinya tidak boleh seperti itu. Ketika ada yang begitu seperti itu, berarti yang salah anaknya. Oh, gak melu pramuka, guru melu pramuka, biji boleh kabeh. Jangan salahkan pramukanya, salahkannya anaknya. Kenapa? Yang dikeluarkan selalu madu. Jadi seorang pramuka jika sudah memahami 10 nilai dasar ini, harusnya yang dikeluarkan itu berupa yang manis-manis, yang madu, yang enak untuk dilihat, enak dipandang orang, enak dirasakan. Sehingga ini tercermin dalam sikap yang ketiga, ciri yang ketiga, bahwa keistimewaan lebah yang ketiga adalah ketika dia hinggap di pohon manapun, di cabang, dia tidak pernah merusak cabang itu. Maksudnya apa? Pramuka itu pantas menjadi apa namanya biang kerok dari kerusuhan. Kalau ceritanya guru-guru pramuka disalah-salahkan orang, gak mungkin sampai. Jangan sampai gara-gara kamu ikut pramuka terus disalah-salahkan pramuka, guru-guru pramuka gini tidak boleh. Ketika itu terjadi, berarti yang salah siapa? Anaknya, yang tidak memahami nilai-nilai ini, tidak bisa memanage, tidak bisa mengatur, tidak bisa meresapi 10 nilai dasar dharma. Tapi ketika nilai pramuka ini terserap, maka
logikanya dimanapun pramuka berada maka orang harus senang, orang harus bisa melihat, oh pramuka itu indah ya, itu pramuka indah ya, gitu. Jadi ini pramuka dimanapun dia berada, dia pantang menjadi biang kerok, pantang menjadi biang pengacau dari setiap masa, tidak boleh. Kalau itu terjadi berarti dia bukan pramuka, dia tidak menjiwai jiwa pramuka. Yang dan yang keempat, ini juga keistimewaan lebah. Ketika dia diusik, maka orang itu akan dicari ketemu. Artinya apa? Seorang pramuka tidak diajarkan namanya jiwa pengecut, tidak dibenarkan. Dalam dasar Dharma nomor 3, patriot yang sopan dan kesatria itu diajarkan di situ. Sehingga maksudnya apa? Ketika pramuka ketemu lawan, ya tidak boleh lari, hadapi, sudah. Tarung dulu, urusan menang belakangan. Seperti tarung-tarung, berani-berani, asal benar. Ketika tidak benar, yakin, oke, jalan, berani. Artinya apa? Tidak takut menghadapi tantangan. Jadi seorang pramuka tidak boleh lari dari tantangan, tidak boleh lari dari yang namanya tugas, tidak boleh. Ada tugas, hadapi, jalankan, kerjakan. Ketika ada berjalan itu, cari solusi. Harus seperti itu. Sehingga ketika sudah terbentuk, maka harusnya jiwa-jiwa pramuka muncul menjadi pribadi yang sangat menawan, sangat indah. Jadi sekali lagi 10 nilai sikap ini sebenarnya sudah dididik dalam dasar Dharma dan proses pengaplikasiannya sudah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pahami apa akan guru dasar Dharma. Anda harus hafal dasar Dharma di luar kepala. Kenapa? Kalau Anda belum hafal, maka Anda jangan bermimpi bisa mengamalkan. Cuma orang apa loh, mengamalkan gimana? Hafal dulu. Setelah hafal, kemudian resapi. Setelah resapi, step by step jalankan. Jadi setelah itu nanti dilakukan dan tidak bisa dalam waktu seminggu 2 minggu, prosesnya terus dilakukan. Dan saya yakin ketika Anda melakukan itu, memahami selama di sini di SMA Negeri 2, insya Allah 3 tahun ke depan, jika Anda bisa meresapi nilai 10 nilai ini, Anda akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menawan, dan pribadi yang sangat-sangat menyenangkan. Tentunya bagi orang tua Anda, bagi bapak ibu guru, dan bagi lingkungan. Oke, saya rasa ini saja dulu materi yang bisa saya sampaikan tentang nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari yang kita ambil dari 10 dasar Dharma. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.